Dalam kisah Gideon, seleksi yang dilakukan Tuhan terhadap prajurit Israel adalah sebuah proses penyaringan yang tidak didasarkan pada kekuatan fisik, keterampilan, atau jumlah, melainkan pada kehendak dan tujuan ilahi. Seleksi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kemenangan yang dicapai bukanlah karena kekuatan manusia, tetapi karena campur tangan dan kuasa Tuhan, mirip seperti apa yang Tuhan lakukan pada Daud mengalahkan Goliat. Dalam kisah Gideon, ada dua seleksi yang Tuhan lakukan. Seleksi yang pertama adalah seleksi keberanian. Tuhan memerintahkan Gideon untuk memberi kesempatan kepada prajurit yang takut untuk pulang. Dari 32.000 orang prajurit, maka yang pulang adalah 22.000 orang, sebuah jumlah yang sangat besar. Dan hanya sisa 10.000 orang yang berani. Ini adalah seleksi berdasarkan keberanian, di mana Tuhan menginginkan hanya mereka yang tidak terjebak dalam ketakutan yang maju berperang bersamanya. Makna seleksi ini adalah Tuhan tidak membutuhkan jumlah yang besar namun penakut. Seleksi kedua adalah 10.000 prajurit yang berani tadi diseleksi lagi dengan membawa mereka minum ke danau atau ke sungai. Lalu seleksi dilakukan dengan melihat cara mereka minum air. Tuhan memerintahkan Gideon untuk membawa 10.000 prajurit yang tersisa ke sungai dan mengamati cara mereka minum air di sungai tersebut. Ada dua kelompok dari 10.000 yang berani tersebut. Mereka yang minum menjilat air langsung dengan mulut mereka seperti anjing minum, dan mereka yang minum dengan mengambil air dengan tangan mereka dan membawanya ke mulutnya. Dari seleksi ini ada sekitar 300 orang saja yang minum mengambil air dengan tangannya. Sedangkan sisanya lagi adalah minum dengan mulut mereka langsung ke air atau minum seperti anjing. Dan Tuhan memisahkan yang minum seperti anjing dan yang minum dengan tangan menjadi kekuatan yang sangat tidak berimbang, yaitu 300 orang yang terpilih saja. Sedangkan sisanya 9.700 itu tidak ikut berperang. Makna seleksi ini adalah seleksi ini tampak aneh dari sudut pandang manusia karena tidak didasarkan pada keterampilan perang sebagai bahan uji atau bahan seleksinya. Namun pemilihan ini menekankan bahwa kemenangan datang bukan dari kekuatan manusia atau cara manusia menilai kesiapan, tetapi dari Tuhan yang mengetahui hati setiap orang dan memiliki tujuan yang lebih besar. Namun satu hal yang perlu kita lihat dari proses awal hingga terpilihnya 300 orang adalah bahwa dari 32.000 orang prajurit adalah mereka yang sebenarnya sudah siap untuk berperang. Namun orang siap tersebut masih dipisahkan lagi bahwa terdapat 22.000 orang yang berperang dengan takut dan sisa 10.000 orang yang berani. Namun bagi Tuhan, keberanian ini saja tidak cukup. Artinya Tuhan masih menseleksi orang-orang berani tersebut dan tersisa 300 orang. Bagaimana kisah kemenangan Gideon dengan prajurit 300 orang ini? Mari kita simak berikut ini. Kisah Gideon dari kitab Hakim-Hakim memiliki unsur keajaiban yang dramatis, terutama saat Allah memilih Gideon untuk mengalahkan pasukan Midian yang besar dengan kekuatan kecil yang tidak berimbang. Mari kita bahas kisah ini dari sudut pandang matematika, menekankan bagaimana angka-angka yang tampak mustahil ternyata menjadi simbol keajaiban Tuhan. Bayangkan sebuah perang di mana angka menjadi penentu segalanya. Ada pasukan Midian yang terdiri dari 135.000 orang prajurit, sebuah angka yang menggetarkan, setara dengan puluhan stadion penuh dengan manusia. Di sisi lain, berdirilah seorang pria bernama Gideon yang dipanggil untuk memimpin pasukan Israel melawan kekuatan ini. Awalnya, Gideon berhasil mengumpulkan 32.000 orang prajurit yang meskipun kalah jumlah dibanding pasukan Gideon, namun setidaknya memberi Gideon harapan bahwa masih ada kemungkinan untuk menang. Namun, dalam matematika perang konvensional, rasio ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahaya. Rasio pasukan Gideon dan pasukan Midian adalah Midian 135.000 orang prajurit, Israel
awalnya 32.000 orang prajurit. Dari perspektif murni, perhitungan ini adalah rasio 135.000 banding 32.000 sama dengan 4,2. Dengan kata lain, setiap prajurit Israel harus mampu mengalahkan lebih dari 4 prajurit Midian untuk mampu meraih kemenangan. Meski sulit, ini masih bisa dianggap mungkin dalam situasi perang tertentu. Namun, Tuhan memiliki rencana lain yang jauh melampaui logika manusia. Mari kita lihat. Allah kemudian memerintahkan Gideon untuk menyaring pasukan tersebut, dan tiba-tiba jumlah Israel turun drastis dari 32.000 berkurang 22.000. Seleksi yang dilakukan oleh Tuhan adalah dengan memisahkan orang-orang yang berani dan yang takut, dan terdapat 22.000 orang yang takut dan gentar menghadapi orang Midian, sehingga Tuhan memerintahkan Gideon untuk menyuruh mereka pulang saja. Kita lihat rasio baru pasukan Gideon dan pasukan Midian. Midian masih tetap 135.000, sedangkan Israel sudah berkurang 22.000 dan saat ini tersisa 10.000 orang saja. Rasio baru ini melonjak menjadi 135.000 banding 10.000 sama dengan 13,5. Artinya, setiap prajurit Israel kini harus melawan 13,5 prajurit Midian. Di titik ini dengan logika manusia, kemenangan sudah tampak mustahil, tetapi kekalahan sudah sangat pasti. Namun ternyata Allah masih belum selesai dengan hitung-hitungan tersebut. Kemudian Tuhan menyuruh Gideon untuk menseleksi lagi pasukan 10.000 tersebut dengan ujian yang unik, seleksi yang unik, yaitu menyuruh mereka untuk minum di danau atau di sungai. Kemudian Tuhan memfilter lagi bahwa hanya 300 orang saja yang diambil dari 10.000 orang tersebut. Alat uji yang Tuhan lakukan adalah cara prajurit tersebut minum. Mereka yang minum langsung meneguk air dari danau tidak layak untuk ikut perang tersebut. Sedangkan mereka yang minum air dengan menggunakan tangan mereka, itulah yang layak. Dan perbandingan jumlahnya adalah hanya 300 orang saja yang tersisa dari 10.000. Rasio saat ini adalah Midian masih tetap 135.000, sedangkan pasukan Gideon tersisa hanya 300 orang. Angka-angka mulai terlihat benar-benar menantang. Segala hukum kemungkinan dan hukum alam dan hukum perang sudah dilanggar. Rasio menjadi 135.000 berbanding 300. Artinya, setiap satu orang prajurit Gideon harus bisa mengalahkan 450 prajurit Midian. Sebuah rasio yang tampaknya mengarah pada kehancuran. Sebuah skenario yang mustahil di mana kemenangan tampak seperti lelucon. Namun, kekalahan adalah sesuatu yang sangat pasti. Mari kita lihat dari dimensi ilahi dan keajaiban matematika. Di dunia matematika, semakin besar selisih rasio, semakin besar pula kemungkinan kegagalan. Dengan rasio 450 banding 1, peluang kemenangan manusiawi berada di bawah 0,22%. Namun, disinilah perhitungan manusia berakhir dan kuasa ilahi dimulai. Allah menggunakan 450 kali lipat kesenjangan ini untuk menunjukkan bahwa kemenangan tidak tergantung pada kekuatan manusia ataupun jumlahnya, tetapi pada intervensi ilahi atau campur tangan Tuhan. Dalam keajaiban yang tak terukur dengan angka, Allah membuat kekuatan Midian terkecoh dan terjebak dalam kebingungan hanya dengan suara trompet dan pecahan guci dari 300 orang yang terpilih. Pasukan Midian saling menyerang satu sama lain di tengah kegelapan, dipenuhi rasa takut dan panik. Keajaiban bukanlah dalam kekuatan fisik, tetapi dalam taktik ilahi yang sepenuhnya di luar jangkauan. Allah meniadakan kekuatan musuh hanya dengan kecerdasan, keajaiban, dan kuasanya. Dari kisah ini kita melihat bahwa apa yang dikatakan bagi Tuhan tiada yang mustahil tergenapi. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita terkecoh oleh hitungan matematika manusia, sehingga ini yang membatasi atau melimitasi iman percaya kita. Yang menarik dari kisah Gideon adalah
Gideon dengan taat dan tunduk pada otoritas Tuhan, meskipun angka yang dia perhitungkan sudah di luar nalar atau sudah merupakan sesuatu yang salah atau keliru menurut hitungan manusia. Saudaraku terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, dalam situasi yang serba sulit, barangkali hitung-hitungan kita juga sama dengan hitung-hitungan Midian. Namun apa yang Tuhan suka dari Midian adalah bahwa Midian tetap mengambil sikap taat, sekalipun apa yang Tuhan katakan merupakan kemustahilan baginya. Bahkan dalam situasi Gideon, kematian adalah harga yang harus dibayar apabila tetap mengikuti kalkulasi yang Tuhan berikan. Namun ternyata dengan ketaatan dan dengar-dengaran dengan Tuhan, kemenangan gemilang Tuhan berikan kepada Gideon. Bayangkan saudaraku terkasih, dari 32 orang saja semuanya sudah sangat mustahil untuk menang. Lalu dikurangi lagi 22.000, tinggal 10.000, semakin mustahil. Tetapi Tuhan justru dalam kemustahilanlah dia ingin menunjukkan kasih dan kuasa dan kemampuannya. Hanya dengan 300 orang, Gideon akhirnya mampu memenangkan peperangan tersebut dan mengalahkan Midian dengan jumlah pasukan 135.000. Sungguh jumlah yang sangat fantastis. Dan jenderal perang manapun akan mengatakan bahwa kekalahan yang mutlak ada di pihak Gideon. Tetapi jenderal perang manusia manapun tidak sanggup untuk mengimbangi hikmat Tuhan yang adalah pencipta manusia. Segala hikmat dan sumber adalah milik Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan dan kebijaksanaan. Saudaraku terkasih, dimanapun kita berada, apapun persoalan kita saat ini, mari kita mulai tunduk dan taat dan dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena itu adalah kesukaannya, dan kesukaan Tuhan tentu akan membawa kita kepada kemerdekaan, kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Bagikan pesan ini kepada saudara-saudara terkasih dan berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.